Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jamini amillah. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan pagi yang ceria ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, untuk membahas kelanjutan daripada mata pelajaran PAI yang dalam hal pagi ini kita akan membahas terkait malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pembahasan di buku dikatakan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anakku, sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita awali pertemuan yang penuh berkah ini dengan bacaan doa. Semoga segala aktivitas yang kita kerjakan pada pagi hari ini bermanfaat, barokah, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa seperti biasa, ikuti apa yang dilafalkan oleh Pak Rozikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita memulai pembahasan masalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya Pak Rozikin menyarankan kepada kalian semua untuk mencatat sekira ada beberapa hal yang dianggap penting. Karena kenapa? Karena buku catatan yang pasti sangat penting bagi kalian semua, selain sebagai bahan untuk belajar menghadapi ujian semester besok. Nanti suatu saat, sebulan sekali atau seminggu sekali, oleh wali kelas akan diminta buku catatannya dan juga akan ditandatangani. Oke anak-anakku, marilah kita membahas masalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama bahwasannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin pada waktu kalian SD sudah diberi pengetahuan dan juga pelajaran oleh guru-guru yang ada di SD bahwasannya untuk rukun iman itu terbagi menjadi 6, ya. Rukun iman terbagi menjadi 6, ada iman kepada Allah dan sampai yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir, ya. Seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu rukun yang keenam, ya, rukun 6, yaitu berupa iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering sekali kita bahas terkait masalah iman atau apapun. Yang pasti yang pertama kita bahas adalah definisi daripada iman itu sendiri, mulai dari definisi secara bahasa dan juga definisi secara istilah. Iman secara bahasa itu adalah percaya. Berarti kepercayaan kalian itu erat hubungannya dengan pikiran, dan yang pasti erat hubungannya dengan yang namanya hati. Sehingga percaya itu tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa dibuat-buat panggilan jiwa, ya. Percaya itu sifatnya adalah sifat yang sifatnya itu masih sifat yang tidak nampak, sehingga tidak bisa dipaksakan, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, seperti itu. Itu iman secara bahasa, yaitu percaya. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan af'alul qulub atau pekerjaan-pekerjaan yang bernuansa di dalam hati, seperti itu. Sedangkan secara istilah apa iman itu? Iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, ya, dalam hati. Kemudian diucapkan dalam perkataan atau lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Pertama dikatakan bahwasanya pembenaran dalam hati. Hati kalian semua, ya, hati yang berada, mungkin kalau kita bisa menggambarkan di dada seperti itu, ya. Kalian semua mempercayai dalam hati bahwasannya Allah dan juga iman-iman kepada yang lain seperti malaikat itu ada.
percaya dalam hati, kemudian dikatakan dalam lisan. Perkataan berkata bahwa lisan berkata bahwasannya malaikat itu ada. Malaikat termasuk dalam salah satu utusan atau asisten daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamalkan dengan perbuatan seperti itu. Kemudian malaikat adalah salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya ya. Sehingga konsepnya sesuatu yang bersifat gaib itu adalah pasti ada unsur kepercayaan. Perlu diketahui malaikat itu diciptakan daripada nur atau cahaya, berbeda dengan manusia, berbeda dengan iblis dan lain sebagainya ya. Kemudian digabung anak-anakku, iman kepada malaikat itu apa artinya? Yaitu meyakini dalam hati akan keberadaan malaikat Allah dan dibenarkan dengan lisan, serta menunjukkan amal yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Sehingga jikalau kalian imannya semakin lama semakin bertambah, niscaya kalian akan berbuat positif selalu ya, akan menghindari terhadap perbuatan-perbuatan negatif. Kenapa? Karena gerak-gerik kalian semua, tingkah laku kalian semua pasti diawasi oleh malaikat-malaikat Allah yang notabene-nya malaikat-malaikat Allah itu termasuk asisten atau pesuruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nama malaikat dan juga tugasnya ya anak-anakku. Perlu diketahui bahwasannya malaikat itu banyak sekali, tapi yang masyhur hanya yang ada pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu malaikat Jibril ya, yang bertugas menyampaikan wahyu dan juga rahmat ya. Kalau wahyu mungkin kita tidak bisa mengalaminya karena terjadi pada masa-masa Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lain. Kalau sekarang malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan rahmat Allah kepada makhluk kita semua. Kemudian Mikail ya, bertugas membagikan rezeki ya. Kalian usaha apapun, kalaupun toh oleh Allah belum mengutus malaikat Mikail untuk membagikan rezeki, niscaya usaha kalian belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kemudian malaikat Israfil ya, bertugas meniup sangka kala nanti menjelang hari akhir, ada malaikat yang bertugas meniup sangka kala, yang mana fungsinya adalah menandakan proses perubahan dari zaman yang bersifat duniawi ke zaman yang bersifat ukhrawi. Kemudian malaikat Israel ya, bertugas mencabut nyawa. Bersiap-siaplah kita semua akan dihampiri oleh malaikat Israel yang sewaktu-waktu siap mencabut nyawa kita semua, tidak mengenal usia, bayi pun atau setua apapun atau muda, laki-laki, kaya, miskin, perempuan atau apapun, tidak akan bisa mengelak dari malaikat Israel. Jikalau Allah sudah menghendaki dan juga mengutus Israel, maka kita akan tidak ada daya apapun. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah malaikat Raqib dan juga Atid, yang mana keduanya bertugas mencatat amal baik dan juga amal buruk kita. Kita selalu diawasi oleh CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala berupa malaikat Raqib dan juga Atid, yang mana keduanya mencatat amal baik amal buruk kita semua. Kita dimanapun pasti tidak akan bisa menghindar dari pantauan malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Kemudian malaikat Mungkar dan juga malaikat Nakir, yang mana keduanya bertugas menanyai manusia yang berada pada alam kubur. Semisal kalian semua anak-anakku, sewaktu kalian semua sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat Mungkar Nakir untuk menanyai kalian jikalau kalian sudah berada di alam kubur. Bagaimana amal kamu? Siapa Tuhanmu? Ma Rabbuka? Nah, seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah malaikat Malik, yang mana malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Jikalau kita masuk di neraka, ya jangan sampai ya, pasti kita semua disambut oleh malaikat yang sangat garang sekali, yang sangat galak sekali, yaitu berupa malaikat Malik. Nauzubillah min dzalik, semua jangan sampai masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan, yang mana malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, ya, menjaga pintu surga. Murah senyum beliaunya. Jikalau kalian masuk surga nanti pasti disambut oleh malaikat yang bernama malaikat Ridwan, seperti itu. Nah, kemudian sifat-sifat malaikat anak-anakku ya, senantiasa patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepadanya ya. Makhluk Allah yang paling patuh dan juga paling taat kepada Allah itu adalah berupa malaikat. Selalu sendiko dawuh, disuruh ke selatan ke selatan, ke barat, ke utara, berbeda dengan kita ya. Kemudian selalu bertasbih memuji kepada Allah baik siang malam, hujan ataupun apa, selalu memuji kepada Allah dan tak letih beribadah kepadanya. Selanjutnya dapat merubah wujud sesuai kehendak Allah, bisa menjadi manusia, bisa menjadi hewan dan sebagainya asalkan Allah mengutusnya. Kemudian tidak memiliki keinginan hawa nafsu, tidak punya hawa nafsu anak-anakku, berbeda dengan manusia. Tidak memiliki jenis kelamin, laki-laki perempuan tidak jelas ya. Senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Majelis zikir ini banyak sekali anak-anakku, contoh seperti halnya kalian semua menuntut ilmu, itu termasuk dalam kategori majelis zikir kepada Allah. Selalu mendoakan dan memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman ya. Maka dari itu beruntunglah bagi seseorang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang notabene pasti diberikan kelonggaran oleh Allah, yaitu malaikat Allah selalu mendoakan serta memberikan permintaan kepada Allah agar hamba yang beriman tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai rahmat dan diampuni segala dosa-dosanya, seperti itu. Nah, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya anak-anakku ya, jangan lupa bahwasannya meskipun malaikat, anak-anakku, malaikat, kemudian manusia, kemudian jin, setan dan juga iblis termasuk kategori makhluk Allah, tapi ketiga-tiganya itu mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama malaikat. Yang pasti malaikat di awal sudah saya singgung, malaikat diciptakan Allah dari nur ataupun cahaya ya, dan selalu patuh dan taat, bertasbih serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat juga tidak punya hawa nafsu dan selalu melaksanakan tugas serta amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian manusia diciptakan Allah dari saripati tanah ya, makanya kita tidak layak dan tidak patut jikalau kita menyombongkan diri. Perlu diketahui asal muasal daripada kita itu adalah saripati tanah, yang mana tidak ada ceritanya kalau tanah itu berada di atas, pasti tanah berada di bawah, dan notabene-nya pasti selalu diinjak-injak oleh makhluk lainnya, sehingga kita sudah tidak patut dan tidak wajar jikalau kita menyombongkan diri. Kenapa? Karena asal muasal kita adalah dari hal yang paling hina, dari hal yang paling bawah di antara yang lain ya. Memiliki hak akal dan juga hawa nafsu ya, yang mempengaruhi dalam melaksanakan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Perlu diketahui anak-anakku, akal manusia ya, akal manusia itu bisa diarahkan untuk kebaikan atau diarahkan kepada hal yang jelek, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Kemudian jin, setan dan juga iblis ya, diciptakan dari api
diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir ya. Jin, setan, iblis itu diperbolehkan memilih mana yang baik, mana yang buruk, terserah, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis dan setan mempunyai sifat kesombongan. Ini terjadi pada proses Allah menyuruh kepada jin dan juga iblis untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, dulunya seperti itu, sehingga iblis dan juga setan tidak mau menuruti terhadap perintah Allah karena mereka menganggap bahwasannya Nabi Adam itu lebih hina dibanding dirinya mereka berdua, sehingga mereka mempunyai sifat jumawah atau sombong seperti itu. Makanya kita harus berusaha untuk menghindari sifat jumawah dan juga sombong, karena asal muasal dari segala perbuatan negatif itu bermula dari sifat sombong dan juga jumawah. Nah, selanjutnya anak-anakku, ini perilaku yang mana perilaku ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu, sehingga jikalau kita kapasitas imannya akan semakin lama semakin naik, maka kita selalu berusaha untuk mencari dan juga memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan juga halal, karena Allah tidak akan mengabulkan seseorang jikalau ia tidak berusaha terlebih dahulu. Al ajru biqadri ta'ab, setiap apa yang kalian dapat itu berpengaruh terhadap kapasitas kesulitan yang kalian tempuh atau yang kalian jalani. Kemudian selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia, sehingga konteksnya adalah kalau dalam bahasa Jawa sering diutarakan bahwasannya seseorang yang di dunia itu ibaratnya adalah mampir minum, yang mana dalam mampir minum itu atau mampir terhadap kedai itu itu cepat sekali atau sedikit sekali waktunya, ibaratnya seperti itu. Sehingga jangan sampai kehidupan di dunia ini digunakan huru-hara. Gunakanlah semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan ukhrawi yang abadi ya. Karena di dunia ini, dunia itu hidupnya fana, kemudian ukhrawi atau akhirat itu hidup adalah yang sebangsa kekal, seperti itu. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan dan juga sakaratul maut ya. Kemudian selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur, selalu menanamkan niat baik dalam segala hal, dan juga selalu mohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Dan yang selanjutnya selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman dan menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia, seperti itu. Sehingga kalaupun toh kita beriman kepada Allah, niscaya kita juga beriman kepada iman-iman yang lain, diantaranya iman kepada malaikat Allah, yang mana konteks dari keimanan itu adalah mempertebal terhadap kapasitas aktivitas baik kita atau aktivitas positif kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir anak-anakku, di sini adalah hikmah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan, kemudian mendapatkan ketenangan, memperbanyak amal soleh, dan juga memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Oke anakku, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Di suatu saat pasti Pak Rozikin akan memberikan review materi baik iman kepada malaikat dan juga bab-bab selanjutnya ya. Hari ini kita akhiri sekian. Mungkin review-review selanjutnya akan kita sampaikan untuk menjelang ujian semester ganjil. Jangan khawatir, kita mereview hari ini, besok juga mereview, dan selanjutnya akan mereview selama waktu menjelang ujian semester masih ada.
ya. Jangan lupa untuk tugasnya nanti akan Pak Rozikin kirim ke guru kelasnya atau wali kelasnya setiap saat ya. Jangan lupa, ditunggu saja. Nanti tugasnya berupa link, bisa kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk dari guru PAI yang ada di SMP Al Huda ya. Sekian dari Pak Rozikin, materi review dan juga selanjutnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Sekian, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.